Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua berada di dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Setelah Tuhan Yesus selesai menyampaikan 10 ucapan bahagianya di bukit, kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 ia lanjutkan dengan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kepada siapa saja kata kamu ini ditujukan? Yang pasti yang hadir ketika Tuhan Yesus menyampaikan ucapan bahagianya ini ada dua kelompok orang. Ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah murid-murid dari Tuhan Yesus, 12 murid. Dan yang kedua adalah orang banyak yang mengikut Yesus sampai di bukit. Nah, jadi ini pilihan pribadi. Saya lebih condong kata kamu ini ditujukan kepada kelompok 12 murid Tuhan Yesus. Karena ini berbicara tentang hidup yang berdampak bagi orang lain. Nah, hanya orang yang bodoh saja yang akan bertanya apakah garam itu asin atau tidak. Hanya orang yang tidak tahu saja dia akan bertanya apakah garam itu asin atau tidak. Karena karakter dari garam dari dulu karakter dari garam itu asin. Ya, asin. Hanya orang yang berlagak tidak tahu yang akan bertanya apakah gula itu manis atau tidak. Karena dari dulunya gula itu pasti manis. Dari dulunya garam itu pasti asin. Nah, fungsi dari garam adalah untuk mengawetkan makanan. Sebagai contoh, ikan asin. Ikan asin yang dulunya tidak terasa asin, tetapi ketika dikasih garam menjadi ikan asin. Sekalipun ia berada di air laut yang asin, tetapi dagingnya tidak terasa asin. Tetapi ketika ditangkap, kemudian diolah dari dagingnya yang basah, kemudian dikasih garam, dijemur, maka jadilah ikan asin. Dan ikan tersebut akan awet karena apa? Sudah ada garam yang mengawetkan daging ikan tersebut sehingga tidak menjadi asin. Garam merupakan metafora dari kita sebagai orang percaya. Ya. Metafora dari kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang sudah rusak, di tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia, tetapi aku telah memilih kamu dari dunia. Tuhan Yesus memilih kita dari dunia supaya apa? Kita memiliki identitas yang jelas. Supaya apa? Kita memiliki karakter yang berbeda jauh dengan dunia supaya apa? Memberikan dampak yang baik bagi dunia. Ya. Jadi ketika Alkitab berbicara kamu, aku, Bapak Ibu, saudara-saudari adalah garam dunia, itu memberikan pesan kepada kita
bahwa posisi kita di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, ya, bukan lagi ikut serta merusakkan dunia dengan kejahatan, bukan lagi ikut serta mendewasakan dosa, ikut serta menyempurnakan kejahatan, ikut serta menambah kualitas kejahatan dan kuantitas kejahatan, tetapi sebagai garam dunia, posisi kita di dunia yang telah jatuh dalam dosa adalah sebagai pencegah, mencegah dunia ini makin rusak, mencegah. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita buat, yang kita kerjakan, mungkin tidak memberikan dampak yang luas bagi dunia secara umum. Tidak memberikan dampak yang luas bagi dunia secara umum. Tetapi lebih berdampak pada apa? Pada pribadi, pada rumah tangga, pada gereja. Jadi kalau kita mengambil batu dan batu itu dilemparkan ke air, batu yang menyentuh air itu akan menciptakan lingkaran. Lingkaran kecil, kemudian setengah kecil, kemudian akan bergeser akan menjadi lingkaran yang besar. Seperti itulah kita sebagai garam dunia. Kita harus akui bahwa kejahatan yang ada di dalam dunia ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihabisi secara total. Kita nggak bisa membuat kejahatan itu menjadi nol. Ya, karena Alkitab berkata, hari-hari ini adalah jahat. Masa ini adalah masa yang sukar. Kemudian yang jahat bertambah jahat, yang kudus bertambah kudus. Ini kan soal pilihan. Nah, jadi ketika Alkitab berbicara kita adalah garam dunia, biarlah dampak kita itu harus dimulai dari apa? Dari rumah tangga kita. Rumah tangga kita. Kan fungsi garam itu kan untuk mencegah terjadinya pembusukan terhadap makanan. Jadi kita sebagai garam dunia, kehadiran kita untuk mencegah terjadinya pembusukan karakter, pembusukan moral, terjadinya pembusukan kekudusan, pembusukan kesetiaan, pembusukan ketaatan yang ada di dalam rumah tangga kita, di kantor kita, di gereja kita. Amen. Harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari rumah tangga. Harus dimulai dari rumah tangga. Oleh sebab itu, karena ini dimulai dari rumah tangga, saya mundur ke belakang selangkah. Ketika adik-adik muda yang akan mengambil keputusan untuk menikah harus mulai menanyakan, harus bertanya, apa tujuan saya menikah? Apa tujuan saya menikah? Nah, pertanyaan ini juga sering saya tanyakan ketika melakukan konseling pranikah. Di depan kedua orang adik muda saya bertanya, apa tujuan Anda menikah? Mereka bertanya, untuk memperoleh keturunan. Saya diam sebentar, kemudian saya mengajukan pertanyaan. Apakah hanya itu? Iya, hanya itu saja. Kami menikah supaya punya anak, punya keturunan. Oh iya. Berarti apa bedanya tujuan pernikahan Anda dengan hewan? Hewan cuma itu aja. Iya. Tidak bedanya dengan hewan. Kalau hewan jelas. Hewan jelas. Nah, kalau manusia,
Seharusnya tujuan pernikahan itu tidak hanya untuk memperoleh keturunan, tetapi setiap keturunan yang lahir dari rumah tangga yang akan dibentuk, dan rumah tangga yang sudah terbentuk, tujuannya supaya apa? Supaya keturunan-keturunan anak-anak yang bakal lahir, yang sudah lahir itu menjadi keturunan ilahi, menjadi man of God. Amin. Menjadi man of God. Supaya anak-anak yang akan lahir, yang sudah lahir itu menjadi man of God, kedua orang tuanya sebelum menikah dan sesudah menikah harus juga menjadi manusia Allah. Amin. Menjadi manusia Allah. Sebab hanya manusia Allah saja yang bisa melahirkan keturunan manusia Allah. Jadi kalau menikah hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan, ya tidak bedanya dengan hewan. Itu saja, tidak bedanya dengan hewan. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih daripada hewan. Ya. Oke, kita untuk memperoleh keturunan, tapi tujuan dari untuk memperoleh keturunan adalah setiap keturunan yang akan dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen yang akan dibentuk dan yang sudah terbentuk itu harus menjadi man of God, harus menjadi keturunan Allah. Sebab itu, ya, mulailah berdoa. Berdoa. Kan menikah melibatkan Tuhan. Ya kan? Sebelum menikah, meminta pasangan hidup melibatkan Tuhan. Setelah mau menikah, melibatkan Tuhan. Setelah menikah, melibatkan Tuhan. Dan ketika ingin memperoleh keturunan, juga melibatkan Tuhan. Amin. Melibatkan Tuhan. Setelah anak itu ada di dalam kandungan ibunya, ya, ibunya dan bapaknya harus mulai tumpang tangan. Ya. Bapak dari anak itu tumpang tangan di atas perut istrinya berdoa. Supaya anak yang sedang dirajut Tuhan dalam kandungan ibunya bertumbuh menjadi anak yang sehat di dalam kandungan ibunya. Roh jiwa tubuhnya sehat. Ya, berdoa supaya anak ini kelak lahir menjadi man of God, menjadi keturunan ilahi, man of God. Nah, setelah anak itu lahir, Bapak Ibu harus wujudkan doa Bapak Ibu. Jadi belum selesai di doa. Oke, berdoa. Tetapi setelah anak itu lahir, mulailah ketika dia usia mungkin 1 tahun, 2 tahun, ia harus mulai ada di ruang sekolah minggu. Men, harus mulai ada di ruang sekolah minggu. Supaya apa? Dari awal anak itu sudah mulai dididik. Mendengar hal-hal yang baik yang membuat jiwanya bertumbuh sehat, imannya bertumbuh sehat, rohnya bertumbuh sehat, tubuhnya juga bertumbuh secara sehat. Amin. Setelah anak itu bertumbuh dewasa, ya, bertumbuh menjadi seorang anak remaja, tidak boleh terputus. Harus bersambung, pindah kelas, naik kelas. Dari ruang sekolah minggu, dia diserahkan kepada pengurus remaja, penerimaan, dan juga mereka diwisuda sebagai anak remaja. Dan ketika anak ini ada dalam kelas ibadah remaja, anak ini terus didampingi terus. Ketika memasuki usia pemuda, dia pun harus ada di kelas ibadah pemuda. Setelah dewasa, harus tetap ada dalam ruang ibadah. Setelah tua, menikah tua sampai ia dipanggil Tuhan, ia harus tetap ada dalam satu penggembalaan. Harus tetap ada dalam satu penggembalaan. Nah, inilah yang disebut menjadi garam dunia. Artinya apa? Mencegah
mencegah. Kita nggak bisa, sulit bagi kita untuk menjumpai orang-orang yang hari ini yang sedang asik dengan dosanya, yang tidak mau diganggu, ya, ya, yang tidak mau diganggu, orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat, yang tamak, yang menganggap dirinya paling benar, ya. Lebih baik kita persiapkan anak yang bakal lahir, ya. Anak yang bakal lahir kita persiapkan untuk menjadi man of God. Man of God. Sehingga apa yang kita terapkan di dalam kehidupan anak-anak ini, ketika mereka menikah, mereka punya anak, ya kita punya cucu. Mereka juga didik anak mereka, cucu kita menjadi man of God. Ketika cucu kita menikah, ya mereka punya anak, kita punya cicit, mereka didik. Jadi ini merupakan satu mata rantai dari generasi ke generasi yang tidak boleh terputus. Cara inilah yang membuat kita ada sebagai pencegah, untuk mencegah dunia dari kerusakan dosa. Untuk mencegah dunia dari kerusakan dosa. Memang apa yang kita buat tidak seberapa dampak dengan kejahatan dunia hari ini. Tidak seberapa dampak. Karena apa? Lebih mudah kita mengajak orang buat dosa daripada mengajak orang itu benar. Karena memang cita rasanya sudah cita rasa dosa. Sudah terlalu banyak, rohnya sudah terlalu lama mencicipi dosa. Begitu diajak untuk mencicipi kebenarannya, rohnya akan mengalami kesulitan. Karena sudah terbiasa mencicipi dosa. Agak sulit bagi dia dan terasa berat untuk mencicipi kebenaran. Tetapi demi keselamatan karakternya, supaya ia bisa mencicipi kebenaran, ia harus ngotot, harus paksa dirinya. Demi karakternya yang diubahkan, dia harus paksa diri, harus ngotot. Amin. Kenapa buat dosa kita ngotot? Kenapa hanya untuk mencicipi dosa yang merusak hidup kita ngotot? Tapi untuk mencicipi kebenaran yang mengubah hidup kita, kita nggak ngotot. Malah kita pasrah terhadap todongan dosa itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak remaja, anak pemuda yang belum bertobat, kita layani supaya mereka bertobat. Amin. Kita layani supaya mereka bertobat. Nah, ini pelayanan yang berkesinambungan yang tidak boleh berakhir. Untuk itulah gereja ini ada. Gereja ada. Sudah barang tentu saya akan melihat gereja sebagai sebuah organisme yang hidup. Yang hidup. Yaitu kita manusia. Yang dikatakan sebagai garam dunia. Nah, sebagai garam dunia, kehadiran kita itu bukan untuk apa? Kan dikatakan berbahagia orang yang membawa damai. Jadi yang namanya garam dunia itu bukan sebagai provokator. Memprovokasi suami istri yang lagi ribut. Hasut sini, hasut sana. Supaya diterima, dihargai, dikasih ini, dikasih uang. Ini kan penjilat namanya. Tidak memiliki integritas. Hanya untuk kesenangan, kehormatan, dihasut sini, hasut sana. Itu namanya adu domba. Adu domba. Adu manusia namanya itu. Adu manusia. Nah, kan di dalam khotbah di bukit juga dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi yang namanya garam dunia, ya, yang berfungsi sebagai pencegah terhadap kerusakan sebuah rumah tangga, seharusnya dia hadir sebagai orang yang membawa damai. Bukan membawa kerusuhan, membawa fitnah, bukan memperkeruh keadaan sebuah rumah tangga, bukan memperkeruh hubungan suami istri, bukan memperkeruh hubungan saudara bersaudara. Garam, sebagai garam dunia harus bisa apa? Membawa damai. Berbahagialah orang yang
membawa damai. Itulah garam dunia. Jadi kita ada bukan untuk memperkeruh. Kan kecenderungan manusia itu lebih cepat berkata-kata daripada mendengar. Ya kan? Seharusnya yang benar itu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mengapa cepat mendengar, lambat berkata-kata? Artinya apa? Jangan cepat memberikan respon, tanggapan terhadap informasi yang kita dengar, apalagi itu baru sepihak. Jadi ketika Alkitab berkata lambat berkata-kata, artinya apa? Jangan cepat mendengar. Jangan cepat memberikan tanggapan. Dengar aja, analisa dulu. Dengan hati dingin, dengan kepala dingin. Kemudian baru mulai mengajukan pertanyaan. Ini kan baru sepihak. Karena kecenderungan orang yang menceritakan masalahnya sudah pada tentu, dia menganggap diri benar. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mendengar keluhan sepihak, kita terima. Kita juga harus cross check dengan pihak yang lain. Itu namanya apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berarti apa? Ia adalah garam dunia. Jadi kita sebagai garam dunia itu untuk mencegah kebusukan iman seseorang. Mencegah kebusukan iman seseorang. Jika kita jumpai hari ini iman seseorang yang sudah mulai rapuh, sudah mulai goyah, sudah mulai sakit-sakitan, karena kalah dengan berbagai persoalan hidup, kita hadir betul-betul sebagai garam. Menasihatkan iman mereka. Supaya apa? Tidak mengalami pembusukan oleh virus-virus masalah, oleh virus-virus dosa. Ketika kita hadir, bertemu dengan orang-orang yang lagi putus asa, yang lagi patah hati, yang galau, hadirlah sebagai garam dunia. Bukan untuk memperburuk keadaan. Kita hadir sebagai garam dunia untuk mencegah kegalauan seseorang. Mencegah orang itu jangan sampai putus asa. Jangan sampai sakit hati, frustasi, depresi, apalagi sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Hadir sebagai garam dunia untuk mencegah, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, meneguhkan yang imannya lagi goyah saat ini. Itu baru namanya garam dunia. Bukan sebagai destroyer yang merusak iman seseorang, yang merusak semangat seseorang, yang mematahkan semangat seseorang. Amin, Bapak Ibu. Jadi sadarilah, hidupmu dan hidupmu adalah garam dunia. Untuk mencegah. Amin. Untuk mencegah. Istri sebagai garam dunia mencegah suaminya dari kebusukan, dari pembusukan dosa. Okelah, mungkin hari ini suamimu sedang tergila-gila dengan wanita lain. Dan imannya sudah menuju mengalami pembusukan. Sudah mulai kropos karena dosa, virus dosa. Ibu harus hadir sebagai garam dunia. Untuk mencegah suaminya jangan sampai tambah rusak. Itu mendoakan dia. Mendoakan suamimu. Mendoakan. Lihatlah suamimu bukan sebagai objek murka Allah. Tetapi sebagai objek dari kasih karunia Allah. Ketika Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi anak-anak yang betul-betul terlibat dengan kenakalan remaja, dengan berbagai penyakit masyarakat, hadirlah sebagai garam dunia.
bukan untuk tambah merusak anak itu, sekalipun memang mereka sudah merugikanmu, tidak menghargaimu, menyakiti hatimu, tidak menghormatimu sebagai orang tua. Tetapi kan Bapak Ibu sudah menjadi garam dunia. Oleh sebab itu, rangkulah anak-anak. Seperti seorang bapa yang kehilangan anak. Waktu si bungsu pulang, ya, ia tidak menolaknya. Bahkan bapak ini lebih cepat berlari, kemudian merangkul si bungsu. Tidak hanya merangkul, tetapi mencium. Padahal anaknya ini lagi bau busuk. Pakaiannya nggak jelas, baunya juga nggak jelas. Kenapa? Berasal dari kandang hewan. Tetapi kasih yang dimiliki Bapa dapat mengatasi rasa bau yang ada di dalam diri anaknya. Oleh sebab itu, bapaknya ini merangkul, mencium dia. Jadi kalau kita sebagai orang tua dapat melakukan seperti Bapa yang menerima anaknya yang hilang, disitulah kita betul-betul sebagai garam dunia. Kita adalah garam dunia untuk mencegah anak-anak kita tidak bertambah rusak, tetapi berubah dan kemudian bertambah menjadi baik. Amin. Tuhan berkati.